kakak yang baik untuk pertama kalinya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan lakukan ini. Ah, tidak. Semakin kamu menangis, semakin bersemangat kakakku. Setelah minum, para kakak akan memberimu masing-masing 100.000 yuan, cepat habiskan minumanmu. Tuan Zan, maksud Anda apa? Kompensasi 10 kali lipat untuk konsumsi hari ini, kamu ikut aku kembali? Ah, aku mohon, bunuh aku. Berikan aku pisau. Kapan kamu merasa lebih baik? Kembali ke kamar tamu dan tidur. Jika kamu benar-benar tidak tahan, selesaikan sendiri. Siapa? Kakak, Apa yang kamu lakukan di sini? kakak, aku hanya ingin berterima kasih padamu. Aku tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar hanya ingin baik padamu. Aku tidak tahu cara lain. Kakak, aku kedinginan. Selimuti dengan selimut kalau dingin. Kakak, aku tidak ingin uang, asalkan aku bisa tinggal. Aku puas. Kamu masih mau uang? Benarkah? Lalu menurutmu kamu berapa harganya? Lalu kenapa kamu membawaku keluar? Kamu suka hal-hal di klub itu. Kamu meninggalkanku di klub, bukan hanya untuk membuatku. Jangan pernah berspekulasi. Niatku. Tidak semua ikan ingin pergi ke laut, meskipun terkunci di rumah kaca seluas beberapa meter persegi. Tapi mereka tidak perlu terkena angin dan matahari. Aku ditemani sepanjang hari. Mereka tumbuh besar makan daging. Takut. Aku juga tumbuh besar makan daging. Takut atau tidak? Kakak, aku belajar banyak di clubhouse. Aku ingin menunjukkan semua yang telah aku pelajari. Shu Bayang, apa identitasmu, mahasiswa? Bisa menghargai dirimu sendiri? Apa yang tidak aku pahami? Kakak bisa mengajari aku. Aku cepat belajar. Shu Bayang. Su Bayang. Apakah kamu agen rahasia yang dikirim oleh Chen Yushen? Kakak, kamu takut sama Ibu Cheng? Aku menentangnya. Untungnya, aku mengubah identitasku. Aku hanya mahasiswa, kamu menyelamatkan hidupku, tapi tidak membiarkanku melayani. Apakah kakakku tidak menyukaiku? Sekolah adalah cara terbaik untuk membalas budiku. Ini nomor telepon asistenku. Dia akan mengantarmu ke sekolah nanti. Tidak ada yang berani nakalin kamu. Kakak, bisa aku kembali lagi? Prajurit telah diantar. Tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Lanjutkan penyelidikan. Aku selalu berpikir ini tidak sesederhana itu.
Bos, Apakah eyelinernya kebanyakan? bos, ada apa akhir-akhir ini? Semua ini membuatku bingung. Ini yang disebut kejam. Kau tidak mengerti. Titik terlemah wanita adalah buayan bantal. Kau tidak bisa terlibat. Lalu menurutmu masih ada yang lebih cocok dariku? Tidak juga. Dia masih belum menurunkan kewaspadaannya padaku. Jadi aku butuh kamu. Mereka duduk di mana? Lebih tersembunyi, aku tidak bisa melihat wajah wanita itu, tapi dilihat dari posturnya. Sepertinya masih muda. Benarkah mahasiswi yang belum pernah merasakan dunia? Selera wanita kaya yang luar biasa. Biarku bilang sesuatu. Meskipun dia wanita kaya, seleranya juga tidak bagus. Aku tidak tahu baju dari tahun berapa itu. Tasnya juga yang paling biasa, cuma bisa menipu mahasiswa. Kamu cerewet. Bukan, Zan. Kau jangan bilang benar-benar tertarik pada si muka putih itu. Kau seharusnya suka pria sepertiku, yang testosteronnya tinggi. Dia terlihat sangat lemah. Yang benar-benar kuat tidak ada di luar. Zan, pohon besi lamamu berbunga? Katakan padaku persis seperti apa penampilannya. Seberapa besar, seberapa sering dan berapa kali, apa yang kau lakukan? 5 kali, 10 kali, wow, anak muda. Bang Long, sudah sesuai perintahmu, khusus mencari yang tercantik. Ayo. Tempat yang jelek, menyusahkan untuk merekrut pelayan. Bang Long, di sini saja tidak kelihatan bagus. Apa maumu? Minggir. Lewat sini, hei, minggir. Dasar tukang bersih-bersih bau, tidak punya mata. Kau lihat Bang Long kami. Aduh, ngomong apa sih? Maksudmu apa? Aku di sini untuk bersih-bersih, bukan untuk melihatmu ngebut sama bos. Wah. Berwibawa. Kamu, Bu, apa pernah jadi aktris? Tidak. Su Bayang. Kamu keluar. Apakah kamu Shu Aries? Apakah itu kamu? Apakah kamu Shu Aries? Apakah kamu? Kamu Su Bayang, kan? Ayo pergi. Dia sama sekali belum menyerah padaku. Jadi aku butuh bantuanmu. Oke, Bantu aku cari seseorang untuk berakting. Dulong, aktor apa yang kamu cari untukku? Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Aku lihat siapa yang berani peduli dengan omong kosongmu. Salahkan ayahmu, seorang penjudi buruk, pasang ban yang bagus di kehidupan selanjutnya. Pergi, ada apa? Tuan Zan, selamatkan aku. Kamu harus urus urusanmu sendiri. Kamu datang ke tempatku dan menyentuh orang-orangku. Mereka bilang aku ikut campur. Dia berhutang uang kepada orang. Orang-orang membawanya untuk melunasi hutang mereka. Hei, aku lihat anak ini kulitnya halus dan dagingnya empuk. Aku akan bermain selama 2 hari sebelum menjualnya. Ada apa? Kamu lihat dia? Sebutkan harga dan aku akan memberikannya padamu. Su Bayang, berapa banyak hutangmu? Aku tidak berhutang apa-apa padanya. Aku hanya berhutang pada naga. Kamu berhutang pada naga berhutang padaku. Bukankah wajar jika membawamu untuk melunasi hutangmu? Jangan pergi, Kak. Aku mohon padamu. Selamatkan aku lagi. Dia membawaku pergi. Aku akan mati. Shu Bayang ini telah menimbulkan banyak masalah. Jangan khawatir, Kak. Kak, dia tidak meninggalkanku. Naskah ini benar-benar berbeda dari apa yang aku tulis. Permisi? Dan seterusnya. Dulong punya mata yang bagus. Berapa banyak aku bayar kamu untuk berakting? Apa maksudmu? Kamu sangat pandai berakting. Harus dapat harga spesial. Jika kurang dari 3.000, kamu harus membuat masalah dengannya. Cucu kura-kura ini sangat berhati hitam, menipuku lebih dari 2.000. Ayo, Pergi ke tempatku dengannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? kenapa kamu mengambilnya? Aku bisa pergi sendiri.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Satu demi satu, melakukan hal-hal di depan mataku, berpura-pura sangat menyedihkan, sangat polos. Aku hampir percaya. Shu Baiyang. Siapa sih kamu? Siapa kau sebenarnya? Zhan Qiluo, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat takut padamu. Kamu masih berpura-pura. Zhan Qiluo, kalau tidak percaya, sentuh saja. Zhan Qiluo, kamu sangat cemas padaku. Itu karena wanita selalu mendekatiku. Kamu sedikit cemburu. Ini bukan yang kamu inginkan, kan? Zhan Qiluo. Cemburu tidak boleh seperti ini. Harus. Tinggalkan lebih banyak bekasmu padaku. Aku tidak tertarik padamu. Zhan Qiluo, aku sangat mencintaimu. Bahkan jika kau usir aku akan tetap di sini. Bekas yang begitu besar. Biarkan bawahanmu. Biarkan seluruh kota Tai melihat Zhan Qiluo yang ditakuti semua orang. Bagaimana cara bermain dengan mahasiswa? Berani-beraninya kau mengancamku? Zhan Qiluo, aku akan mati di mana saja. Lebih baik mati di atas dirimu. Zhan Qiluo, aku akan mati di mana saja. Lebih baik mati di atas dirimu. Kau bilang Dulong memaksamu datang. Aku minta maaf pada Dulong. Aku hanya bisa menyakitimu dulu. Kakak. Ini yang dipaksakan Dulong padaku. Dia sengaja membuatku sangat menderita. Aku yakin kau akan baik hati menerimaku. Dia pikir kemajuanku dengan kakak terlalu lambat. Tidak bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Dulong, aku sengaja mengada-adakan ini. Jadi caramu merayuku setiap hari, juga pendapatannya. Kak, aku bukan mata-mata terlatih. Aku hanya seorang pelajar. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Aku benar-benar hanya ingin merayu. Dulong sangat menghargaimu, apa kelebihanmu? Dia bilang, aku terlihat seperti ini. Wanita akan menyukainya saat bertemu. Kau bisa merayu orang lain dengan cara rayuan ini. Kak, kau tidak suka padaku. Zhan Zhao Quansheng menelepon, dia bilang tidak akan mengejar barang rusak. Gelombang pertama, aku juga ingin bicara denganmu tentang kerjasama yang lebih besar. Dia juga tahu bahwa barang itu dibuat oleh Cheng Yushen. Aku rasa dia ingin bersekutu denganmu untuk menangani Cheng Yushen. Namun, Zhao Quansheng selalu aku punya perasaan buruk padamu, kau harus hati-hati. Karena Zhao Quansheng juga ingin menghadapi Cheng Yushen, tidak masalah menemuinya. Kak, tadi malam, sepertinya aku bermimpi ada sesuatu yang menggerogotiku. Lihatlah, hampir tidak ada yang baik dariku. Bukankah kau bilang ingin membalas budiku kemarin? Aku sudah menemukan cara yang lebih baik sekarang. Kakak, apa yang kakak ingin aku lakukan? Kamu baru saja mendengar panggilan itu? Zhao Quansheng memintaku bergabung dengannya. Tapi dia pasti punya tangan tersembunyi. Aku ingin kau menyamar untukku di pihaknya. Jika dia benar-benar milik Cheng Yushen, seharusnya dia tidak setuju pergi begitu saja. Kakak, pelayananku yang tidak memuaskanmu. Jadi kamu terburu-buru melepaskanku. Bukankah kamu bertanya apakah aku suka padamu? Maka aku katakan padamu, suka orang dewasa itu tidak berharga. Orang yang benar-benar menginginkanku harus punya nilai. Itu hanya jika kakakku memintaku melakukannya.
aku akan melakukannya. Tapi aku benar-benar mahasiswa. Kamu bilang Zhao Guansheng bukan orang baik. Kalau aku pergi, mungkin aku tidak bisa kembali. Kakak, apa kakak tega? Mungkin dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak bersalah. Aku tahu, hidupku tidak berharga di mata kakak. Tapi, aku akan membuktikan rasa sukaku pada kakak. Dan lain-lain. Bagaimana cara kamu membuktikannya? Kalau begitu lakukan seperti kata kakak. Kakak, tunggu saja kabar baikku. Tentu saja, bisa juga kabar buruk tentangku. Tapi tidak apa-apa. Asalkan kakak bahagia. Tidur itu tidak bertanggung jawab. Itu sepertinya agak berlebihan, Zhan Qiluo. Kamu tidak benar-benar menyukainya, kan? Maaf, maaf. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, anak baru itu cuma kusut, segera telepon Pak Zan. Pak Zan. Baru diterima kamu juga lulus dari universitas terkenal. Tidak seperti domba kecilmu. Su Bayang tidak melakukan itu. Tidak apa-apa, aku percaya pada matamu. Terima kasih, Pak Zan. Terima kasih, Pak Zan. Aku pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikanmu di masa depan. Pak Zhao, aku berhasil mencampurnya. Sudah berhari-hari tidak ada kabar dari Xu Bayang. Kamu tidak akan benar-benar pergi ke tempat Zhao Guansheng, kan? Kakak, Tidak. Xu Bayang. Xu Bayang berhasil dicocokkan. Persiapkan operasi. Su Bayao. Xu Bayao. Aku sebenarnya khawatir. Dulong memaksamu datang. Zhan Qiluo. Tidak ada yang lebih berharga dari dirimu sendiri. Kakak, jangan menangis. Bukankah penjahatnya sudah lari? Aku berdarah. Bukankah menurutmu sekarang sudah baik-baik saja? Gelangku punya sihir tarik napas. Saat bertemu penjahat, malaikat akan datang melindungimu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Utrek, kamu bisa menangis lagi. Jadilah anak laki-laki yang berani. Zhan Qiluo, dulu adalah malaikatku. Biarkan aku melindungimu, mulai sekarang. Nama keluarga bos adalah Zhan. Wanita itu terlalu kejam. Dia memukulmu begitu keras. Dia benar-benar ingin mengirimmu ke sisi Zhao Guansheng. Apa yang harus aku lakukan? Karena dia menyuruhku pergi ke sisi Zhao Guansheng. Kalau begitu, aku akan membantu diriku mencari cara, menyusup ke sisi Zhao Guansheng. Oh, maksudmu untuk mendapatkan kendali atas Zhao Guansheng. Kalau begitu, biarkan dia membantu kita menghadapi yang bernama Zhan itu. Bos Lonely. Giro, kerjakan saja tugasmu. Jangan pikirkan itu. Bos bilang aku tidak punya otak. Hahaha, Chiro, kamu harus lebih sering datang ke aku kalau ada waktu. Aku punya pemandangan terbaik di seluruh kota Tai. Tuan Zhao sangat elegan. Tapi aku baru saja menghancurkan muatan trukmu. Aku sedang memikirkan cara rugi uang. Tidak sedang mood. Hancurkan saja. Itu hanya sejumlah barang. Lagi pula, hubungan kita selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa jadi renggang karena ini? Lagi pula, kalau aku benar-benar ingin kamu rugi, kenapa aku mengundangmu? Ada apa dengan Presiden Super mengundangku? Qiluo, Cheng Yushen naik terlalu cepat beberapa tahun ini, dan secara terang-terangan memprovokasi kita. Terus begini, kita semua akan dimakan olehnya. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Mari kita bersatu. Kekuatan plus kekuatan. Saat itu, siapa di seluruh Taicheng yang berani mengganggumu? Kiro. Apa maksudnya? Zhao Guansheng, aku percaya padamu.
Kamu menggunakan logistikku. Menyembunyikan barang kotor di dalam barang dagangan, aliansi kuat. Kurasa kau mencoba membunuhku. Kiluo, kau tidak perlu sok tinggi denganku di sini. Kau pikir kau tidak akan memenuhi permintaanku. Kau bisa keluar dari sini. Aku tahu, Tuan Zan. Kau sangat pandai bertarung. Tapi bisakah kau mengalahkan begitu banyak master sendirian? Kak, aku akan melindungimu. Pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mendengarkan kakakku, mencari cara untuk masuk. Dulu bisa mengalahkan, sekarang tidak yakin. Serang. Shubaiyao, kau tidak apa-apa? Iya. Berani lompat? Aku akan membawamu. Kau tidak akan lolos semudah itu. Su Baiyang. Zhao Kuansheng, lepaskan dia. Kiluo, pikirkan baik-baik. Pertimbangkan permintaanku. Mungkin kau bisa melepaskan si muka putih ini. Tolong beritahu aku nomor barang sebelumnya. Aku tidak akan tawar-menawar. Haha. Kiluo begitu murah hati pada si muka putih. Beraninya kau membunuhnya? Tidak ada kemungkinan kerja sama kita. Kiluo, kau benar-benar mengecewakanku. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Itu tipe yang kau suka. Karena dia tidak akan pernah menusukku dari belakang. Biaya transportasi 30 juta hingga 1 juta. Ditambah biaya kerugian dan biaya kehilangan kerja. Menurutmu berapa yang pantas? Tambahan 50 juta, kau akan sobek tiketnya dan buat kesepakatan. Ayo. Kiluo, wajah putih kecil ini tidak berguna. Sebaiknya kau pertimbangkan aku. Kakak, kau menghabiskan begitu banyak uang untukku. Bagaimana aku bisa membalasmu? Jangan bicara, lukanya robek. Shubaiyang, bagaimana kau bisa punya luka di mana-mana di tubuhmu, tapi selalu menghindari bagian vital? Kakak, apa yang kau curigai lagi dariku? Bukan curiga. Aku hanya pikir ini agak kebetulan. Terima kasih telah mengizinkanku bergabung dengan Zhao Kuansheng. Aku diterima. Jika kakak mau bertarung, aku akan bantu kakak bertarung. Jika kakak mau lompat dari gedung, aku akan temani kakak lompat dari gedung. Untuk kakak, aku bahkan tidak mau hidupku. Bukankah ini membuktikan rasa sayangku pada kakak? Kalau begitu, aku tidak perlu hidupmu untuk menyukaiku. Kakak, aku suka kamu. Kau bilang suka itu tidak berharga. Maka akan kubuktikan dengan hidupku. Bisakah kau juga menyukaiku? Saya cedera. Saya akan lebih ringan. Kamu juga cedera. Saya akan lebih ringan. Shubaiyang. Kakakku dengar dia bersama orang yang disukainya. Pikiran dan tubuh akan bahagia. Apa, kamu merasakan hal yang sama? Zan kali ini, si Zhao harus dikuliti kalau tidak mati, berani menyerangmu. Dia benar-benar benci hidup. Bantu aku buat janji dengan Dr. Chen. Semua dimulai darinya. Aku harus putus dengannya. Tapi orang ini, naga selalu terlihat kepalanya tapi tidak ekornya. Semuanya dilakukan oleh Dulong. Khawatir itu bukan janji yang baik. Kalau dia tidak mau bertemu, beri alasan. Bila perlu, tidak bermoral. Pesan makanan kalau lapar. Uang sudah ditransfer ke kamu. Terima kasih atas pengakuannya. Aku pasti akan terus berusaha. Baru jam 8.30. Mau pergi kemana? Ada urusan lain di perusahaan. Kamu bohong padaku. Aku dengar semuanya. Kamu harus pergi ke Cheng Yushen. Aku mencari Cheng Yushen. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku cemburu. Apa yang kamu katakan untuk putus dengannya?
Dia siapa bagimu? Kalau kamu tidak putus dan hubungan lama kembali panas, aku harus bagaimana? Aku tidak ingin jadi pihak ketiga dalam hubunganmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Chen Yusheng adalah musuh bebuyutanku. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Jika ketahuan saat ini, aku akan menjadi Cheng Yushen. Maka semua usahaku sebelumnya tidak sia-sia. Posisikan dirimu. Jangan pikirkan hal lain. Oke, kalau begitu pulang cepat. Aku cukup pandai memasak. Tidak ada makanan di luar yang bersih. Aku akan buatkan untukmu. Apa instruksi dari bos? Pei Ming akan membuat janji denganmu beberapa hari ini. Aku akan mengaturnya. Asalkan bisa ditunda. Bagaimana kalau tidak bisa ditunda? Kalau dia tidak mau bertemu, beri alasan. Bila perlu, tidak bermoral. Bila perlu, tidak bermoral. Aku ingin merebut hatinya. Taklukkan perutnya dulu. Aku tidak percaya. Aku belum bisa mendapatkannya. Siapa kamu? Lebih muda dari saya. Dan seseorang datang ke pintu. Zhan Qiluo, kamu benar-benar punya mulut. Aku, saudaranya. Siapa kamu? Kamu saudaranya? Siapa aku? Kamu tidak mungkin benar-benar saudaranya, kan? Sekarang koki rumahan harus main cosplay. Kamu pakai baju apa itu? Oh, begitu? Apa kamu memaksa dia untuk memberikan uang padamu? Biarkan kamu memberikan nilai emosional padanya? Kalian berdua sudah saling kenal. Oke, kakakku menyuruhku mengantarkan pangsit untukmu. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya dengan baik di rumah. Apa yang kamu bicarakan? Dia? Apa itu? Apa itu? Benar-benar seorang siswa? Baru mulai tahun pertama. Sudahlah. Kuda mati dianggap sebagai dokter, kuda hidup. Menyerah? Dia adalah guru matematika yang aku carikan untukmu. Apa kamu bodoh? Jurusan apa yang kamu berikan padaku? Kamu memberiku jurusan matematika. Oh, kamu sedang buru-buru? Ada seseorang di sini. Jika kamu ganti jurusan lain, lakukan lagi. Itu akan memakan waktu lebih lama. Mau ganti apa? Sudah terlambat. Dulong, kamu bisa mengkhianatiku dalam hidup ini. Tapi jangan matematika. Tidak ada matematika. Tidak ada matematika. Kamu membuatku banyak. Aku nggak bisa jadi tutor. Kamu kan mahasiswa terbaik di Imperial College London? Masa nggak bisa jadi tutor anak SMA? Bukan itu maksudku. Kakak, sekarang kamu anggap aku siapa? Apa menurutmu aku ini memalukan? Kenapa laki-laki ini susah banget sih? Mau apa kamu? Aku cuma mau kamu. Aku cuma mau terus ikut kamu. Aku mau status yang jelas. Subayang, kenapa kamu kekanak-kanakan banget? Nggak peduli kamu setuju atau enggak. Aku akan bilang ke kakakmu. Aku kan tuan muda yang kamu besarkan. Oke. Aku janji. Baiklah, aku tunggu kamu di rumah. Aku pulang dulu siapin materi les tambahan buat Hao Yu. Sampai jumpa. Kok kayak ngundang serigala masuk rumah ya? Jadi aku bakal pakai aturan L'Hopital. Lalu cari limitnya. Di sini kita pakai aturan L'Hopital. Itu loh, aturan L'Hopital. Saat aturan itu, nemuin masalah yang benar-benar asing. Respons yang tenang. Penundaan taktis. Oke, AI ini barang bagus. Halo bos. Lagi ngapain? Berkat kamu. Aku lagi belajar cara di depan anak SMA. Pura-pura jago matematika. Aduh bos. Aku tahu kamu lagi marah. Tapi jangan marah dulu. Karena sekarang ada hal yang lebih penting. Bilang, Cewek yang nama keluarganya Zhan itu, dia bilang sama aku, hari ini, harus ketemu kamu. Aku nggak bisa tahan. dia di mana sekarang? Pamer otot di wilayahku, meledakkan mobilku, dan membuatku rugi 50 juta Chen. Yusheng membuatku jatuh parah. Kamu masih ingin jadi kura-kura pengecut. Sekarang dia sudah di sini atau aku bisa langsung melakukannya. Tunggu. Kamu harus tenang. Kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Pencapaian besar. Tenang. Tepat sekali.
Jadi kamu tidak boleh melakukannya. Tanya dulu apa yang dia inginkan, lalu hancurkan perlahan. Kamu mengerti? Tenang, hancurkan perlahan. Artinya biarkan aku menidurinya diam-diam. Bos akan banyak bicara. Ah, Zhan Qiluo, selama ini, aku bekerja keras untuk bertemu denganmu. Jika kamu ingin menemuiku sekarang, pergilah ke sana. Tapi identitasku saat ini. Bagaimana kamu ingin aku menemuimu? Tidak mungkin. Dulong pasti akan membuat pernyataan. Bagaimana jika dia melakukannya? Aku harus pergi. Hai Tuan Su. Hei, apa yang kamu inginkan? 1 jam lagi, jika Cheng Yusheng tidak datang lagi, apakah menurutmu tambang barunya di Jinan akan runtuh? Apakah kamu menggertakku? Hao Yu, bagaimana kabarmu hari ini? Istirahat dulu, kita akan mengganti hari ini besok. Bagaimana menurutmu? Atau, Guru Shu, apakah kamu bermain jebakan hukum denganku? Aku bilang ya, kamu balik dan bilang ke kakakku, aku tidak peduli dengan pelajaranku, kakakku memukuliku lagi, itu sangat tidak baik darimu. aku benar-benar ada urusan hari ini. Tidak apa-apa, aku bisa ikut kamu. Kita bisa menggantinya kapan saja. Sebenarnya itu kakakmu. Kakakmu ingin pergi denganku. Tapi kau juga tahu dia cantik. Aku belum ingin kau tahu. Jadi itulah kenapa kakakku tadi menelepon. Dengan kata lain, kakakku memintamu memberi les tambahan untukku, sebenarnya itu untuk menggunakan kedok, agar kalian berdua berteman. kakakku bijaksana. Bilang dari dulu, aku sudah lama melihat hubungan kalian tidak sederhana. Terlambat untuk kencan pertama. Aku tidak tahu sebentar pun dia akan. Kakakku memang begini temperamennya. Katakan sesuatu. Aku akan mengambil foto. Apa yang ingin kau bicarakan? Katakan juga. Tentu saja tentang kerjasama. Jalur pengiriman luar negeriku. Kau Deep Blue pasti sudah lama mengincarnya, karena kedua pihak saling bertikai. Entah kau mati, atau kau terluka. Kenapa kita tidak duduk dan bicara baik-baik? Mari kita memperbesar kue bersama. Kenapa aku yang harus mati atau terluka? Seharusnya bukan aku yang mati, kau yang terluka, kan? Ah, tidak. Kenapa aku harus mati? Ya, lupakan. Tidak peduli padamu. Tidak ada kabar berarti biarkan aku menanganinya sendiri. Lupakan mobil di depanmu. Polisi. Polisi menyamar? Menangkap selingkuh tuan, cepatlah. Oke. Bu, rumah keluarga Zhan kita akan segera tiba. Tunggu aku kirimkan situasi pertempuran. Tinggal 40 menit lagi. Apakah Cheng Yusheng akan datang menyelamatkan? Nama marga Zhan, jangan kira aku tidak berani bergerak. Ini tempatku. Selama kamu berani datang, jangan harap bisa pergi. Cheng Yusheng tidak mengajarimu tentang masyarakat beradab? Aksi pukul dan rebut sudah ketinggalan zaman. Tidak ada gunanya bicara denganku, aku cuma paham tinju. Masuk akal, 40 menit terlalu lama. Aku tidak sabar. Bagaimana dengan 4 detik? 4, 3, 2. Tunggu. Kakak, Bo, Bagaimana kamu bisa ke sini? kakak, aku khawatir sama kamu. Kenapa dia di sini? Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Kita ke sini untuk konsumsi hari ini. Pesan saja apa yang ingin kamu makan. Pelayan akan memperkenalkan menu spesial. orang tua itu tidak melayani lagi. Jangan beri kamu ulasan buruk. Sebulan tanpa hasil. Zhan Qiluo. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin bertemu Cheng Yusheng. Sudah kubilang. Oh, ya, dia kehabisan waktu. Aku bisa mulai dari tambang di selatan kota. Aduh, ya ampun. Maaf. Oh, kamu nak. Kamu saja, nak. Hei, maaf. Kamu sengaja cari masalah ya? Aku lihat kamulah. Kamu. Aha. Oh, kamu nak. Kamu saja, nak. Maaf. Kamu sengaja cari masalah, ya? Aku lihat kamulah. Kamu lihat, kamu perempuan. Aduh. Ya ampun. Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku tidak apa-apa. Hahaha. Sakit mata. Kamu buta? Hei, dia.
Dia harusnya. Sepertinya kakakku masih suka rupa. Tapi kalau aku juga akan memilih guru Su. Kakak, ayo pergi dari sini. Dia galak sekali. Aku takut padamu. Apa sih yang kamu lakukan? Aduh, sakit. Bodoh sekali. Bahkan otak manusia pun benar. Astaga. Kakak, kamu bilang mataku. Apa kau benar-benar buta lagi? Dan seterusnya. Kakak, Bo, kulihat kau adalah kau. astaga. Oh ya Tuhan. Ada apa dengan kakakku? Lepaskan. Kakak, apa yang kau lakukan? Sakit. Su Bayang, aku sudah lama tertipu olehmu. Kau mau bertarung denganku? Ada 1000 cara untuk merebut wilayah denganku. Kenapa kau melakukannya dengan cara begitu keji? Seorang bos bisnis, berpura-pura menjadi mahasiswa polos, penipuan belas kasihan. Cheng Yushen, apa kau pikir ini lucu? Bicaralah. Katakan sesuatu. Kau berpikir terlalu banyak. Chen Yushen adalah musuh bebuyutanku. Aku tak akan pernah jatuh cinta padanya. Kakak, bagaimana mungkin aku menjadi Cheng Yushen? Apa aku sedikit mirip dengannya? Terlihat sedikit mirip. Atau kau memang dia? Kau seharusnya lebih tahu dariku. Katakan apa tujuanmu mendekatiku? Xiao Xian, aku bersumpah tidak punya niat buruk padamu. Jika ada, pasti sudah kulakukan. Nyawa untuk nyawa. Di Zhao Guansheng, kau pernah menyelamatkanku, kali ini kita beres? Aku tidak ingin pergi lagi. Kakak, kakak, kau benar-benar tidak ingat waktu kecil? Aku bilang, bos. Apa yang Zhan Qiluo katakan padamu? Membuatmu seperti ini. Itu bukan urusannya. Itu semua salahku. Kulihat penampilanmu yang terpuruk seperti patah hati. Patah hati. Jauh lebih buruk dari putus cinta. Oh, tidak. Bos, kau harus semangat. Jika tidak, akan direbut oleh Zhao Guansheng. Zhao Guansheng. Dia sudah lama berkomplot melawan Qiluo. Jangan biarkan dia berhasil. Benarkah? Kamu pergi ke Qiluo. Bukankah itu hanya untuk jalur transportasi itu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Zhao Guansheng juga melakukannya sekarang. Aku di sini untuk bicara dengan Kak Dulong tentang masalah besar. Aku ada di jalur transportasi Zhan Qiluo, tapi aku tidak bisa makan sendiri. Jadi aku ingin bekerja sama denganmu. Yo. Kamu akan bersedia memberikan keuntungan yang kamu dapat kepada kami? Lagi pula, kami sudah bertarung dengan Zhan Qiluo berkali-kali, tidak mendapat keuntungan, apapun kamu yakin bisa mengambil jalur itu. Aku sudah berurusan dengan Zhan Qiluo lebih lama. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Aku khawatir kamu belum tahu sekarang. Dia sekarang punya seorang pria muda tampan. Dia tidak sedang membicarakan bos, kan? Bagaimana kamu tahu itu? Kalau begitu jangan campuri. Aku pasti punya caraku sendiri. Karena dia sangat suka pria tampan, maka aku akan mengirimnya kembali. Bisakah dia menolak jika itu diantar ke depan pintunya? Kamu juga memberinya seorang pria tampan. Apa maksudmu? Aku juga? Tidak. Aku sedang bicara tentang seorang pria tampan. Apa yang bisa dia lakukan? Aku langsung mengambil stempel resmi jalurnya, dan dokumen wewenangnya dicuri. Selesai. Dia tidak punya barang-barang ini. Siapa yang bilang itu berarti?
Kamu bilang Zhao Guansheng mengirim pria tampan itu ke Zhan Qiluo. Wow. Jadi aku sudah bicara banyak. Kamu hanya dengar kalimat ini, tidak bagus. Kakak dalam bahaya. Frau Deep Blue harus diserahkan kepadamu hari-hari ini. Aku harus pergi sekarang. Kamu mau kemana? Kembali ke Zhan Qiluo. Hei, wow, tipu muslihat apa yang dia berikan padamu. Akan tenggelam. Kak, aku tidak menyangka kamu begitu menawan. Ada dua pria yang memperebutkanmu. Zhan Haoyu, apa yang kamu bicarakan? Aduh, Kak, jangan sembunyi. Aku melihat semuanya di Hotel Shenlan. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku tahu kamu sedang berkencan. Aku khawatir kamu akan menderita. Berlutut? Seharusnya itu kegagalan. Aku sedang bad mood, jadikan aku pelampiasan. Diam. Bu, lihat, marah. Hei, sayapmu sudah keras sekarang. Jangan ceritakan pada keluarga tentang orang yang kamu temui. Bu, tidak ada. Guru Shu memberitahuku semuanya. Mereka hanya berkencan, menggunakanku sebagai kedok. Guru Su. Guru matematika ini ditemukan oleh kakak perempuanku. Sebenarnya itu pacar kecilnya. Aduh, yang kamu mainkan sekarang semakin mahal. Bagaimana aku mengajarimu waktu kecil, bahwa suatu saat, biarkan aku bertemu. Bu, kami sudah putus semua. Bisakah kamu tidak ikut campur urusanku? Sepertinya cinta seseorang berakhir sebelum dimulai. Kamu lagi ngapain? Direktur Pei meminta saya membersihkan ruangan. Apalagi yang dia katakan? Katanya laci saya juga kotor. Kamu harus membersihkannya. Mbak, orang ini tidak boleh tinggal. Kalau bukan dia, kamu? Dia dikirim oleh Zhao Guansheng. Cepat atau lambat akan mengenai kamu. Katanya ada yang mengirimmu untuk menyakitiku. Benarkah? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia bilang dia tidak tahu. Kamu juga dengar. Kamu bisa pergi sekarang. Mbak, kamu tidak percaya aku. Kamu percaya dia. Apa yang bisa dipercaya darimu? Apa yang kamu lakukan di ruang utama? Apa yang kamu lakukan di lacinya? Ibu manajer. Mas Bayang dan saya sama-sama pelayan. Kenapa dia berani berteriak di depanmu? Kamu berpura-pura baik sama aku ya? Kamu membawa pisau ke kantor utama Tuan Zhan. Maksudmu apa? Bela diri, tentu saja. Pekerjaan kita adalah industri jasa. Mas Bayang tidak tahu betapa berbahayanya ini. Kamu pergi ke arena Tuan Zhan untuk menggunakan pisau. Apa kamu tidak takut melukai tamumu? Pisau untuk diri sendiri, dong. Para tamu takut terjadi kecelakaan, melihat saya melukai diri sendiri. Karakter yang begitu kuat, tentu saja kehilangan minat. Saya pernah dengar dari rekan kerja. Mas Bayang dulu pernah melayani 5 atau 6 pelanggan sekaligus. Apa tamu-tamu itu tidak mengganggumu? Atau Mas tidak menolak sama sekali? Aku tidak mau berdebat denganmu. Kakak Bayang, meskipun kamu marah, kamu tidak boleh memukul orang. Zhang Qinghan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan pada dirimu sendiri, untuk apa kamu di sini? Kalau tidak, tunggu sampai aku tunjukkan bukti. Kamu tidak akan keluar dari pintu ini. Manajer Zhan benar-benar ingin tahu. Ini seharusnya ada di lacimu. Tunggu sampai aku pergi baru buka. Aku akan berdebat dengan pria. Ternyata, itu sangat menjijikkan. Itulah kenapa kamu mengusirnya. Shu Bayang, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar Cheng Yushen atau tidak. Tapi kamu tidak lagi percaya padaku. Apa yang kamu lakukan kembali sekarang? Bukankah lucu cemburu pada orang seperti itu? Kakak, tolong percaya padaku lagi. Dia benar-benar bermasalah. Aku punya bukti. Apakah ada masalah dengan dia? Kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Jangan kira kamu berbohong padaku sekali. Kamu bisa menganggapku bodoh. Kakak,
Kamu ingat ini? Ini dia. Ini hanya gelang plastik yang dimiliki anak-anak. Apa yang kamu coba tipu aku dengan ini? Ternyata dia tidak ingat. Kenangan yang sangat penting dalam hidupku. Mungkin hanya momen paling biasa baginya. Kakak terakhir kali, Zhao Guansheng, mencoba menyeret muka air tanpa berhasil. Dia tidak akan menyerah. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melupakannya. 50 juta terakhir adalah untuk membeli nyawamu. Apakah kamu akan membayar uangnya kali ini? Masih ingin mati? Aku bisa memberikan nyawa dan uang adikku. Tapi apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Buat aku percaya. Kau membuatku kehilangan 50 juta. Jika kau benar-benar ingin, bantu aku mendapatkannya kembali. Oke, aku janji padamu. Janji secepat itu? Su Bayang, aku tidak bercanda denganmu. Zhao Guansheng kejam. Tidak bisa dianggap remeh. Apa kau khawatir padaku? Kakak, aku bilang, untukmu, aku bisa mengorbankan nyawaku. Kakak, aku tahu kau peduli padaku. Su Bayang. Ini kantor. Bukan pertama kali. Sekarang siang. Cintaku pada kakak tidak terbagi siang dan malam. Su Bayang, jangan terlalu mesra. Su Bayang, biarkan aku menipu diriku sendiri sekali. Mungkin kau benar-benar bukan Cheng Yushen. Kakak, kau memesan padaku. Ini hanya pembayaran di muka. Tunggu aku kembali. Aku juga ingin pelunasan besar. Tunggu sampai kau kembali hidup-hidup. Bos, kali ini ada kabar baik. Bagaimana kau tahu? Oh, wajah kali ini berbeda dari sebelumnya. Sudah selesai. Oke. Hampir saja. Lakukan sesuatu untukku. Apa yang belum selesai? Aku lihat bos, kau kecanduan akting ini. Kakak Guansheng, menurutmu proposal yang kamu buat terakhir kali? Sangat bagus. Jadi, Cheng Yushen, setuju. Hei, apa yang kamu ingin dia janjikan? Apa maksudmu? Aku pemberani dan penuh akal. Aku tidak mau bekerja untuk Cheng Yi lama-lama. Dia tidak pernah muncul. Semua diselesaikan olehku sendirian. Dan membuatku patuh padanya. Maka jangan salahkan aku jika menggantinya. Aku sudah lama merasa bahwa kakak dulung kamu tidak ada di kolam. Mulai sekarang, kita harus bekerja sama di dalam dan di luar. Makan semua wilayahnya. Ini adalah kontrak bisnis antara Cheng Yushen dan grup perusahaan Lu. Pesanan itu bernilai 100 juta. Bahas tentang ketulusan kerja sama adik. Aku suka kakak dulung yang sederhana dan langsung. Maksudmu kamu memintaku bekerja sama denganmu? Makan habis semua bisnis Zhan Qiluo. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku putus dengan Zhan Qiluo. Kamu tahu, sebagai mahasiswa, aku tidak punya kemampuan. Aku pikir, aku bisa menghasilkan banyak uang dengan berdiri di samping gedung. Siapa sangka, dia hanya tidur tanpa bayar. Jadi kamu mencurinya? Hahaha, si muka putih itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Hahaha. 50 juta dengan satu harga. Jika tidak sampai sebelum tengah hari besok, aku akan mentransfer barang ke Cheng Yushen. Bagaimana dengan stempel resmi? Setelah tiba, seseorang akan diantar ke kantormu dalam setengah jam. Zanzan, 50 juta milik Zhao Guansheng beneran udah sampai. Su Bayang melakukannya begitu cepat. Bagaimana dengan Dulong? Masih tidak bisa dihubungi? Sejak dia pergi ke luar negeri, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Dulong sialan ini. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Kurasa, di belakang Dulong adalah Cheng Yushen. Pasti ini ulah Cheng Yushen. Beruntung aku mengeluarkan 50 juta. Membeli jalur pelayaran milik Zhan Qiluo. Tidak rugi. Ini palsu. Sungguh, aku pernah melihat yang itu di Zhan Qiluo sebelumnya.
Itu tidak seperti ini. Sialan Zhan Qiluo, Cheng Yushen. Berani-beraninya, kalian bersekongkol mempermainkanku. Juga, penyelidikan menemukan bahwa Dulong juga menangani masalah ini kali ini. Dan ternyata, 50 juta dolar itu tidak mudah didapatkan. Subayang. Berapa lama lagi kau akan berbohong padaku? Apakah dunia orang kaya sudah menjadi seperti ini? Dulu, aku diterima di sekolah putri. Sekarang, laki-laki bisa melayani? Ah, bos. Lihat ini. Perkasa dan agung. Lihat ini lagi. Alis yang indah. Coba lihat ini. Dewasa dan stabil di sini. Melon bengkok dan jujur beretak. Hehe, begitu rupaku di matamu. Bukankah aku menemukan semuanya sesuai permintaanmu? Hei, oke, hanya dia. Hei, Pak Tua. Kamu saja. Kamu ceritakan semuanya padaku. Aku harus pergi dulu. Oke, aku ingin kamu berpura-pura menjadi bos kami. Pergi dan bicaralah dengan Zhan Qiluo tentang kerjasama. Kamu ke sana dan katakan padanya. Kedua pihak kita harus bekerja sama untuk menjadi lebih besar dan kuat, mengerti? Apa? Bergabunglah dengan Zhan Qiluo bersamaku untuk menjadi lebih besar dan kuat. Mengerti. Aku Cheng Yushen. Aku ingin menikahimu. Apa selanjutnya? Lupakan. Maaf? Aku Cheng Yushen. Aku ingin menikahimu. Apa katanya? Pak tua ini ingin menikahimu. Kalimat sebelumnya. Dia bilang namanya Cheng Yushen. Hamepaha. Oke, aku setuju. Oke. Aku ingin bertemu Chen Yushen. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu benar-benar ingin menikahi Pak tua itu? Ada apa? Aku tidak seharusnya setuju? Bukankah seharusnya kamu melawan? Chen Yushen adalah pria paling misterius di kota Tai. Berapa banyak sosialita yang tidak ingin bersamanya? Aku punya kesempatan menikah dengannya. Kenapa aku tidak setuju? Sepertinya masuk akal. Dan bukan hanya itu, aku ingin kamu menyebarkan beritanya. 3 hari lagi, aku menikah dengan Chen Yushen. Dengarkan pengaturanku. Beritahu semua media. Halaman depan, 3 hari berturut-turut. Aku ingin berita pernikahan Zhan Qiluo dan Chen Yushen membombardir seluruh Thailand. Menurutmu apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu soal bos ini. Hei, ada apa bos bertanya padamu? Kamu sudah makan apa? Lepaskan dia. Hei, oke. Kau bisa mendengarku sekarang? Hei bos, bagaimanapun, pernikahan ini pasti lebih baik daripada bekerja sama. Pikirkan tentang menikah. Miliknya adalah milikmu. Milikmu tetap milikmu. Aku tidak menginginkan wilayahnya. Ini rakyatnya, hatinya. Ups bos, apakah kau bilang sebelumnya? Aku bilang sebelumnya aku tidak perlu repot-repot mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi dirimu. Kamu ingin menikahinya? Katakan saja padanya. Bos, kau orang yang berbakat. Bisakah dia menolak? Qiluo selalu menganggapku sebagai musuh bebuyutannya. Aku tidak menyangka, dia setuju menikah denganku. Aku selalu merasa ada yang salah. Aku harus pergi ke kakakku dan bertanya, "Kak, apa kau benar-benar ingin menikah dengan Chen Yushen?" Ya, bukankah seharusnya aku menikah dengannya? Tapi bukankah kau musuh bebuyutannya? Dia terus memprovokasiku. Kali ini aku benar-benar mencari orang tua untuk menyamar jadi dia. Menggodaku. Mungkin dia punya cara terakhir. Dikatakan bahwa Chen Yushen adalah pria paling misterius di kota Tai. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Menurutmu seperti apa penampilannya? Bukankah kau akan melihatnya besok? Apakah kamu akan datang ke pernikahanku besok? Aku tidak tahu. Oke, masih dipasang, kan? Kalau begitu kau terus saja berpura-pura. Kak, kamu Aku menikah besok. Kenapa tidak kita biarkan saja malam ini? pasti di sini. Apa kamu nggak merasa itu seru? Suka keseruan. Kenapa tidak kita lakukan sesuatu yang lebih seru? Hei, Bikin kamu merasa tersakiti.
Apa kamu puas dengan kompensasi ini? Kak, aku sama sekali nggak merasa dirugikan. Aku terlalu bahagia. Tentu saja pusing. Aku baru saja memesan untukmu. Ini dosis yang akan membuatmu tidur selama 2 hari. Cheng Yushen. Kamu sendiri yang bikin. Ah. Zhao Guansheng, apa yang kamu lakukan? Tagihan terakhir Jan Qiluo belum dilunasi untukmu. Kamu malah terburu-buru menikah dengan Cheng Yushen sekarang. Jelas, kita yang paling cocok. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri, jadi aku nggak perlu cari yang lain. Jadi kamu menculikku. Kamu belum pernah melihat seperti apa rupa Cheng Yushen. Apa kamu rela menikah dengan orang yang belum pernah kamu temui? Lalu Cheng Yushen memaksaku. Aku juga nggak punya pilihan. Maaf? Tapi karena tidak ada yang pernah melihat Cheng Yushen, lalu kenapa kamu tidak bisa menjadi Cheng Yushen? Hei, Qiluo. Cheng Yushen, karena kamu suka berpura-pura, berpura-puralah sampai akhir. Kali ini bagaimana cara kamu mengatasinya? Kamu bawa keluarga kami kemana? Sial, aku malah mau tanya kamu, di mana bos kita? Wah, banyak sekali media baru di sini. Aku tidak tahu di mana. Hal yang memalukan. Bagaimana keluarga Liang kita akan bergaul nantinya? Aku bilang ya. Pokoknya hari ini pernikahan ini harus berjalan lancar. Seperti yang kamu bilang, kamu mau cari orang di mana? Sungguh tidak bisa kita. Zan, ada apa? Menonton pertunjukan. Belum ada kabar dari bos. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Zhao Guansheng, apa yang kamu lakukan? Benar, aku Zhao Guansheng. Tapi itu hanya nama luarku. Sebenarnya, identitas asliku adalah Cheng Yushen. Tapi karena tidak ada yang pernah melihat Cheng Yushen, lalu kenapa kamu tidak bisa menjadi Cheng Yushen? Bangkit dan jatuh. Kamu memang bisa memerankan Cheng Yushen. Begitu banyak media, begitu identitas ini terungkap, kamu akan benar-benar menjadi Cheng Yushen di masa depan. Kamu bohong. Zhao Guansheng Cheng Yushen adalah bosku. Siapa dia yang tidak aku kenal? Apa yang kamu pura-pura? Kamu bilang aku palsu. Apa buktimu? Bertahun-tahun. Apakah ada orang di sini yang pernah melihat? Karena aku belum pernah lihat. Kenapa kamu bilang aku bukan? Jika aku bukan Cheng Yushen, siapa Cheng Yushen? Di mana dia? Aku di sini. Bagaimana bisa aku menyuruh orang lain menggantikan pernikahanku? Silakan turun, Tuan Zhao. Bukankah kamu Xu Baying? Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bilang kamu adalah Cheng Yushen. Apa bukti yang kamu punya? Apakah ini perlu dibuktikan? Aku bisa membuktikan bahwa dia adalah Cheng Yushen. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi di pernikahanku. Aku belum pernah bertemu Cheng Yushen. Jadi aku tidak tahu yang mana di antara mereka yang asli. Aku tidak bisa melanjutkan. Ayo pergi. Jan. Kakak, tunggu. Kamu masih memanggilku kakak? Aku menculik dan membuatmu pingsan. Memberimu obat. Kamu menghancurkan pernikahanmu yang sudah direncanakan dengan baik lagi. Kamu tidak marah tentang itu? Kakak, aku tidak akan pernah marah padamu.
Aku pantas mendapatkan semua ini. Kakak, maaf. Aku seharusnya tidak berbohong padamu, tapi aku sangat menyukaimu. Aku melakukan semua ini hanya untuk kesempatan mendekatimu. Dokter Chan, apakah aku pernah memberitahumu itu? Mereka yang berbohong padaku akan mati dengan mengenaskan. Jika aku mati di tanganmu, aku bahagia. Suite terbesar di 1008, Zhao Guansheng akan datang sebentar lagi. Kamu membantuku menghilangkan ancaman ini. Faktanya, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kakak, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membantumu mengangkat ini juga. Qiluo, lihat. Hari ini aku mengumumkan bahwa aku adalah Cheng Yushen. Apakah itu berarti? Kita berdua telah menyelesaikan pernikahan kita. Tunggu aku untuk kartu kamar pengantin. Satu berbohong padaku, satu menculikku. Kalian berdua pergi ke kamar pengantin? Sepertinya aku di kamar yang salah. Aku pergi dulu. Benar. Aku sengaja datang kepadamu. Jadi kamu benar-benar Cheng Yushen. Di sini hanya kita berdua. Aku tidak perlu berbohong padamu. Jadi apa yang terjadi pada Shuba Yang sebelum kamu? Lakukan apa yang kamu suka. Zhan Qiluo suka wajah putih kecil. Tidakkah Tuan Zhao juga tahu? Tidak sesukses kamu. Lalu antara kamu dan Zhan Qiluo. Apa hubungan antara aku dan Zhan Qiluo? Bagaimana mungkin ada saudara dan bisnis? Jadi pernikahanmu dengan Zhan Qiluo adalah... Tentu saja, untuk jalur transportasi yang ada di tangannya. Tidakkah Tuan Zhao juga memiliki niat ini? Tapi aku yang lebih dulu. Aku mengakui bahwa aku kalah dalam bisnis. Tapi secara emosional. Aku mungkin tidak kalah darimu. Tuan Zhao rendah hati. Kamu belum tentu kalah dalam bisnis. Apa maksudmu? Kamu diam-diam mencampurkan sesuatu ke barangnya terakhir kali. Dia tidak lagi mempercayaimu. Kamu bisa memberiku saluran pembelian hulu. Aku akan membantumu dengan penjualan dan distribusi. Kenapa aku harus percaya padamu? Apakah kamu belum cukup dibodohi oleh Zhan Qiluo? Aku akan memikirkannya. Oke, kalau sudah memikirkannya, datanglah padaku. Kapan saja pintu Shenlan selalu terbuka untukmu. Kamar ini untukmu. Ambil inisiatif untuk bekerja sama. Pasti ada tipuan Cheng Yushen. Apa kau pikir aku sebodoh dirimu? Apa hubungan antara aku dan Luo Zhangqi? Mana mungkin ada saudara dan bisnis? Jadi, pernikahanmu dengan Luo Zhangqi. Tentu saja, demi jalur transportasi yang ada padanya. Bukankah Tuan Zhao juga punya niat yang sama? Tapi aku yang lebih dulu mendapatkannya. Bagaimana bisa begini? Qiluo. Sudah aku bilang. Hanya aku yang pantas untuk seluruh Tai City. Apakah kau menyesali pria yang kau pilih? Tapi dia bilang mencintaiku. Bagaimana dia bisa memanfaatkanku? Kau tidak percaya padaku. Kau harus percaya apa yang dia katakan. Guansheng, ternyata aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Qiluo, kenapa kau tidak bergabung denganku? Makan habis wilayah Cheng Yushen. Di masa depan, seluruh prefektur akan menjadi milikmu dan milikku, kan? Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Kau bantu aku mendapatkan jalur transportasi Cheng Yushen. Aku akan memberikan semua barangku di masa depan. Baik, Guansheng. Dan aku tidak sabar untuk melihatnya. Cheng Yushen gagal total. Dokumen dan segel resmi jalur transportasi Cheng Yushen aku dapat semuanya. Dia memberikannya padamu dengan mudah. Bagaimanapun, ada hubungan sebelumnya dan dia tidak kejam padaku. Benar saja. Pahlawan sedih dan si cantik pergi. Setelah Zhao Guansheng mendapatkan jalur transportasi itu, ada gerakan baru. Di pintu kepala stasiun, ada yang membajak. Parkir dan turun.
Halo, ada barang haram di kirimanmu. Kami perlu memeriksa. Zan, tidak baik. Barang kita sudah diperiksa. Apa? Tuan Zhao mengatakan bahwa jalur Zhan Qiluo diperiksa. Aku sengaja membocorkan informasi bahwa kiriman ini bermasalah. Aku akan lihat bagaimana Zhan Qiluo mengatasinya kali ini. Bagaimana jika Zhan Qiluo menjebak Cheng Yushen? Lagi pula, jalur ini awalnya milik Cheng Yushen. Baik Zhan Qiluo maupun Cheng Yushen, pertarungan dua harimau pasti saling merugikan. Pemenang terbesar adalah aku Zhan Qiluo. Hanya bisa datang padaku. Tidak apa-apa. Kami tidak hanya baik-baik saja. Dia membawa bantuan. Tuan Zhao, kami di gudang Anda. Sejumlah besar barang terlarang ditemukan. Silakan ikut kami. Tidak mungkin. Aku jelas sudah mengirim semua barang. Bawa pergi. Zhan Qiluo, dasar jalang, kau membohongiku lagi. Tuan Zhan, saya tidak berani lagi. Tolong lepaskan saya. Melepaskanmu. Maka tetaplah di sisi Zhao Guansheng dengan patuh masih berguna menyimpamu. Bagaimana Zhao Guansheng? Berbalik kau sangat anggun. Bagaimana dengan kasino Zhao Guansheng? Sudah disita. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Kurasa dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Benar-benar menyenangkan? Akhirnya terbebas dari si bodoh ini. Kenapa kamu di sini? Kakak, bukankah kamu berjanji akan membantu saya menyelesaikan masalah Zhao Guansheng? Masalah ini, maafkan saya. Sepertinya akulah yang bekerja untuk diriku sendiri. Ya, itu semua karena kakakku sangat cakap. Jangan puji saya berlebihan. Atau itu konspirasimu? Kakak, saya bersumpah, tidak akan pernah berbohong lagi padamu. Aku tidak akan percaya pada orang yang pernah berbohong padaku untuk kedua kalinya. Zan, apa kamu akhir-akhir ini berhati-hati? Aku dengar Zhao Guansheng kabur dari penjara. Jangan menoleh ke belakang. Zhao Guansheng, jangan bertindak impulsif. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang yang tak punya apa-apa tidak takut kehilangan. Kenapa aku memberikan hatiku padamu? Kamu masih harus bertarung denganku. Zhao Guansheng, kamu tidak bisa mengalahkanku setiap saat dengan cara yang hina dan rendah. Aku hanya peduli menang atau kalah. Tidak peduli caranya. Zhan Qiluo, kenapa Shubai yang mengikutimu? Cheng Yushen, kamu juga ikut. Tapi aku tidak bisa Cheng Yushen mempermainkanmu seperti orang bodoh. Kau masih senang menjadi istri kecilnya. Kenapa bagaimanapun aku memohon padamu? Kau tetap tidak mau luluh. Zhao Guansheng, aku tahu kau tidak punya apa-apa sekarang kasino berhenti bisnis turun. Tapi jika kau melepaskanku sekarang, aku bisa mengingat cinta masa lalu, lepaskan masa lalu, bahkan bisa menunjukkan jalan padamu. Aku tidak ingin tahu jalannya. Aku sudah bilang aku hanya menginginkanmu. Bagaimana dengan Zan? Dia tidak bersamamu? Tidak, dia tidak pernah datang menemuiku. Kemana dia pergi? Oh tidak, sesuatu terjadi padanya. Berhenti, itu, Zhao Guansheng. Zhan Qiluo, kau memaksaku melakukan semua ini. Kau meremehkanku. Kau selalu meremehkanku. Zhao Guansheng, kau terus bilang ini untukku. Pertama kali kau mengaku padaku adalah untuk merebut tanah dariku, kedua kalinya karena aku mengganggu bisnismu, ketiga kali, keempat kali. Setiap kali berani-beraninya kau bilang itu untukku. Zhang Jilong, kau sudah dewasa. Kenapa kau begitu naif? Apa kau pikir Cheng Yushen menginginkan laki-lakimu? Dia bukan untuk kebaikanmu. Kau masih ingin melarikan diri. Kenapa? Kenapa? Kau begini. Kau masih ingin memberontak melawanku. Kenapa? Karena kau jelek. Chen Yushen. Chen Yushen, jangan ke sini. Aku sudah menanam bom di sekitar sini. Satu langkah lagi, dan kita akan mati bersama. Chen Yushen, siapa yang kau pura-pura begitu penuh kasih sayang di sini? Untuk Qiluo, tentu saja, dia selalu tertipu.
Tidak sepertimu. Orang jelek, penuh kasih sayang. Hahaha Zan Qiluo. Kau dengar itu? Dia hanya akting. Dia sendiri baru saja mengakuinya. Dia juga punya rencana lain untukmu. Qiluo, kau memaksaku melakukan semua ini. Memaksaku 3,2. Tiarap. Dor. Cheng Yushen merunduk. 2. Dor. Cheng Yushen, apa yang kau lakukan? Hei. Ham. Bos bomnya sudah dinonaktifkan. Apakah kakakku baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan menghentikan diriku sendiri kalau kau tidak datang. Ya. Kakakku akan selalu begitu kuat. Tidak pernah butuh perlindungan siapapun. Chen Ruishan. Zhao Guansheng. Cheng Yushen. Hahaha. Cheng Yushen, kau baik-baik saja? Kakak, kali ini aku akhirnya bisa benar-benar menyelamatkanmu. Bisakah kau memaafkanku karena telah berbohong padamu? Cheng Yushen, sebenarnya aku sudah memaafkanmu. Bisakah kau bangun dulu? Bangunlah, Cheng Yushen. Cheng Yushen, kamu bangun. Apa kamu suka berbohong padaku? Bangun sekarang dan bilang padaku, ini semua palsu. Aku sudah memaafkanmu. Bangun saja, Cheng Yushen. Kakak, orang ini tidak bisa tinggal. Cheng Yushen, kamu sangat kejam. Kamu menipu perasaanku, sekarang tiba-tiba meninggalkanku. Cheng Yushen, bangun. Kamu sudah sadar. Jangan goyang, aku bisa hancur. Kupikir kamu tidak akan pernah bangun lagi. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Mana mungkin, aku biarkan kamu jadi janda. Berapa banyak pria yang akan mengingat janda secantik ini? Kamu sekarat, kamu bercanda? Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Kamu belum resmi menikahiku. Kakak. Pertama kali aku melihatmu. Aku merasa seperti akan mengikutimu. Seumur hidup. Tolong, aku diselamatkan. Babi, jujurlah padaku. Tolong. Lepaskan dia adik laki-lakiku. Kusarankan kau jangan ikut campur. Ini anak liar, dari mana asal keluarganya? Aku sudah lihat wajahmu kalau kau tidak melepaskannya. Aku akan ke polisi sekarang. Ayahku seorang polisi. Ayah, ada penjual manusia di sini. Ayo tangkap penjualnya. Garuk-garuk, berhenti, jangan lari. Teteh, berhenti menangis. Bukankah penjahatnya sudah lari? Kakakku berdarah. Lihat, tidak apa-apa. Gelangku punya sihir tarik napas saat bertemu orang jahat. Malaikat akan datang melindungimu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Aku tidak bisa menangis lagi. Jadilah anak laki-laki yang berani. Kakak, aku tidak bisa menghubungimu kemudian. Dan kau tahu, kau hampir menghancurkan hati seorang bocah tak berdosa. Kalau begitu biarkan aku lihat di mana ketidakbersalahannya. Di mana, nak? Apakah di sini atau di sini? Maka engkau pasti akan menang kali ini. Tidak. Ada apa dengan adikku? Kamu sengaja berakting untuk mendekatiku sebelumnya. Kenapa kamu tidak bisa menghubungiku? Aku akhirnya tahu di mana kamu berada, tapi kamu tidak melihatku. Apa yang bisa kulakukan? Kapan kamu ingin bertemu denganku? Kamu sebelumnya meledakkan barang-barangku. Itu Zhao Guansheng. Dia menyembunyikan sesuatu yang kotor di barang-barangmu. Aku takut kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi, aku meledakkannya sebelum kamu mengalami kecelakaan. Lalu kamu juga memindahkan kontrak tambangku sebelumnya. File tambangmu tidak lengkap,
Jadi aku mengacaukan kontraknya, Kak. Lalu kamu melakukannya setiap kali. Karena kamu sangat ingin melihatku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ingat waktu kamu menyumbang uang ke panti asuhan? Aku menyumbang setiap tahun. Waktu yang mana yang kamu maksud? Itu saat aku menyumbang jumlah yang sangat besar, menyuruh direktur membantu pengiriman uang. Dan kamu bahkan tidak melihatnya. Pak Chen, Anda menyumbang begitu banyak? Saya berterima kasih atas nama anak-anak di panti asuhan. Direktur Qi, sebenarnya saya punya permintaan yang tidak sopan. Saya kenal seorang wanita bernama Zan. Dia menyumbang ke panti asuhan setiap tahun. Saya tidak tahu, apakah Anda bisa memperkenalkan saya? Dia karena... Tentu saja tidak masalah. Anda tunggu saya di sini. Saya akan ke sana dan bicara dengannya dulu. Nona Zan, hari ini ada seorang pengusaha bernama Cheng Yushen, katanya karena Anda. Dia juga menyumbang sejumlah besar uang ke panti kita, bilang ingin berkenalan dengan Anda. Belum pernah lihat. Seorang pendatang baru berani menindas saya. Masih ingin bertemu saya. Berapa banyak dia menyumbang? Satu target kecil. Saya menyumbang 2 kali lipat darinya hari ini. Kamu bilang padanya, kapan kamu melampaui saya? Ayo bertemu lagi. Kebanyakan orang mengalami situasi ini. Setidaknya beri aku muka untuk menemuimu. Aku mulai di sekolah. Di mana ada peringkat, aku akan berusaha menjadi yang pertama. Kamu datang ke Taicheng. Jumlah donasi melebihi milikku. Bagaimana aku tetap nomor 1 dalam donasi setiap tahun? Ya, ada alasan lain. Karena alasan ini Chen Yushen, karena inilah, membuatmu bertahan di sisiku selama bertahun-tahun, aku hampir kehilangan namaku. Bagaimana perasaanmu? Apa pentingnya kehilangan namamu? Kamu mau Chen Yushen? Aku Chen Yushen. Kamu mau Shubayang? Aku Shubayang. Kakak, terakhir kali kamu memukul Chen Yusheng hingga pingsan, tidak melakukan apa-apa. Kali ini, aku mengikat Chen Yushen dan melemparkannya ke tempat tidur. Terserah padamu. Kamu masih punya luka. Jika kakak tidak terbiasa, aku juga bisa mengikat Shubayang. Lagi pula, kamu lebih cocok dengan Shubayang di tempat tidur. Cheng Yushen, kamu benar-benar brengsek. Aku puas sekarang. Chen Yusheng puas, tapi Shubayang ingin melakukannya lagi. Hei, jangan sentuh aku. Aku ingin tidur setengah hari lagi. Aku baru saja menghitung tadi malam. Cheng Yushen memukul Shubayang sekali lagi. Shubayang cemburu. Jadi dia ingin melakukannya lagi. Hei, lakukan ini lagi, aku akan kecanduan karierku. Itu mudah. Shubayang merawatmu dalam hidup. Yah, karier Cheng Yushen datang membantu. 2 keuntungan sekaligus. Membuatmu sibuk. Hei, Baiyang. Oh, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Hao Yu telah membuat kemajuan besar. Dulu dia di peringkat bawah, sekarang dia masuk 3 besar. Haha, mau aku bilang, kamu menjadi guru matematika setelah lulus kuliah. Kamu sangat cocok untuk ini. Tentu, Tuan Shu. Tapi mahasiswa terbaik di jurusan Matematika Imperial College London. Benar, Bu? Hei, Baiyang, kamu dan Qiluo, sejauh mana hubungan kalian berdua berkembang? Hei, tidak bisa menikah sekarang saat kuliah? Bu, kalau aku bilang dia bukan Shubayang, dia adalah Cheng Yushen. Kamu bercanda? Bu, mereka berdua sudah mendapatkan sertifikat tinggal pernikahan. Tentu tidak. Kenapa? Anakku itu gila kerja, bisnisnya sudah sangat besar. Cari orang lain yang tipe sama untuk dinikahi. Apa bedanya dengan mencari dirimu sendiri? Dan menurut pangkat anakku saat ini, bagaimana dengan menikah, mencari seseorang, cari saja yang kamu suka. Apa gunanya mencari pernikahan setara? Bu, tapi kami sudah bersama. Sudah kubilang, pria yang tampan, dia hanya berbohong padaku. Tanya kamu, apa yang bisa kamu berikan pada Qiluo? Dia sangat sibuk setiap hari. Bisakah kamu mengurus keluarga? Sesuatu yang buruk terjadi padanya di tempat kerja. Bisakah kamu memberikan nilai emosional? Pusat perbelanjaan seperti medan perang. Situasi berubah dalam sekejap. Bisakah kamu menjamin akan selalu tegar? Belum lagi, kamu jauh lebih muda darinya. Bisakah kamu berjanji mencintainya selamanya dan tidak berubah pikiran? Bu, kamu tidak puas ketika dia dulu adalah Shubayang. Dia sekarang Cheng Yushen. Kamu tidak puas.
Siapa yang aku cari? Aku hanya merasa tidak ada pria yang layak untuk anakku. Kakak, jika bibiku tidak puas denganku, apakah kamu akan putus denganku? Apa itu perceraian? Kalau bercerai, aku jadi pria bekas. Siapa lagi yang mau aku? Kalau kamu tidak mau aku, maka aku akan. Kamu cuma. Aku akan biarkan orang-orang kota Kuantai melihatnya, pengusaha yang dikagumi semua orang. Bagaimana kamu menyalahgunakan mahasiswa? Kakak, aku sangat takut. Apakah aku begitu tidak berharga di mata ibu mertuaku? Oke, aku akan mengurus ini. Kamu tidak mengerti. Perasaan ditolak sepenuhnya oleh ibu mertuaku. Itu menyakitkan. Dulong. Kamu sama sekali tidak mengerti. Bos, kenapa aku merasa kamu rendah hati? Aku kalah pada diriku sendiri, Chen Yusheng, kalah dari Xu Baiyang. Apakah aku begitu tidak berguna? Bos, aku sudah tahu. Tidak ada cinta, tidak ada apa-apa. Sejak kamu bersama Zhan Qiluo itu, setiap hari gila. Kamu tidak terlihat seperti dirimu lagi. Dengar, kali ini masih Imperial College. Kamu masih punya mahasiswa? Kali ini aku akan menyumbangkan perpustakaan untuk mereka dan memberi mahasiswa 500 magang penuh biaya setiap tahun. Kali ini aku ingin sertifikat mentor kehormatan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu benar-benar ingin mengajar? Apakah mengajar itu penting? Yang terpenting adalah membuat ibu mertua mengangguk dan berkata, "Ya." Hei, pernikahan ini benar-benar tidak masuk akal. Imperial College London dipekerjakan khusus sebagai mentor industri dan penasihat karir. Bagaimana menurutmu? Mbak Zhang, Qinle akan menikah, kan? Iya, menantuku adalah dosen. Hahaha. Tante Zhan, jangan lupa kirimi aku permen pernikahan ya. Betul, seorang dosen di Imperial College London. Hahaha, Mbak Zhang sepertinya sangat puas dengan menantunya. Usia segitu sudah sukses, bukan usia muda. Orang yang berbakat, dosen universitas, dosen di Imperial College. Masih layak untuk putriku? Aduh, lumayan. Hahaha. Oke, selamat. Sudah pergi. Halo, silakan lihat-lihat saja. Aku mau yang ini, biar kelihatan kakiku. Oke, kalau begitu aku ambilkan yang lain. Cocok dengan gaun pengantin ini. Oke. Kamu bantu aku ganti. Bagaimana kalau kita pakai notasi matematika untuk tema pernikahan kita? Aku ingin menjadi garis dukunganmu selamanya. Membantumu menemukan solusi terbaik dalam hidup. Bagaimana dengan rumus cinta kita? Dikalikan dengan Cheng Yushen dan Zhan Qiluo sama dengan tak terhingga.